Kami bersyukur saatnya merenungkan kitab Kisah Para Rasul. Mohon anugerah belas kasihan pertolongan-Mu Bapa, supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Hai anak-anak, jumpa lagi dalam Renungan Habatus. Yuk kita lanjutkan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Nah anak-anak, jumlah orang yang percaya semakin lama semakin banyak. Akibatnya para rasul jadi semakin sibuk. Banyak sekali yang harus dikunjungi dan didoakan. Jadi timbul sungut-sungut atau omelan dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Mereka protes, mengeluh karena para pelayanan kepada para janda belum dilakukan. Ya, itu semua terjadi karena para rasul terlalu sibuk, bukan karena mereka tidak mau melayani. Yuk kita baca ayat 2 sampai 4. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Jadi para rasul akan memilih 7 orang dari para murid untuk membantu dalam pelayanan, sementara para rasul fokus dalam doa dan berkhotbah. Orang-orang itu haruslah orang yang sudah dikenal sebagai orang yang baik dan penuh dengan roh dan hikmat. Artinya mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Jadi siapa yang akan mereka pilih anak-anak? Dari semua jemaat yang ada dipilihlah 7 orang. Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Kemudian Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenos, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Para rasul itu berdoa dan meletakkan tangan ke atas mereka. Akhirnya masalah pun terselesaikan. Puji Tuhan. 7 orang yang dipilih itu disebut diaken, dan pelayanan yang mereka lakukan disebut pelayanan meja atau pelayanan diakonia, pelayanan langsung kepada jemaat. Dengan demikian firman Tuhan semakin tersebar dan jumlah murid pun semakin banyak. Yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya orang biasa loh. Ada banyak imam juga yang menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Biasanya para imam selalu menentang dan membenci para rasul dan pengikut Tuhan Yesus, tapi mereka menjadi orang yang percaya. Nah anak-anak, pelayanan diakonia sangat penting dalam gereja. Dan pada zaman sekarang pun pelayanan diakonia sangat penting. Ingatlah, kamu dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa terlibat dalam pelayanan diakonia di gereja kita, di gereja Baptis Efrata, atau di gereja anak-anak lain yang tidak bergereja di gereja Baptis Efrata. Kamu dan sekarang bisa melakukannya sejak masih kecil. Bisa melakukan pelayanan diakonia. Kamu bisa dengan cara berdoa atau mengunjungi orang-orang sakit. Kamu tidak hanya berdoa di dalam kamar. Kamu bisa juga telepon, ya, bisa juga video call orang yang akan didoakan. Tapi kamu juga bisa menyisihkan uang jajan untuk diberikan sebagai bantuan atau sumbangan kepada siapapun yang membutuhkan. Nah anak-anak, mari kita melakukan segala sesuatu yang baik sebagai bukti bahwa kamu dan saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang mengasihi Tuhan. Dan pasti Tuhan Yesus juga akan menolong kamu dan memberikan pengertian hikmat untuk apa saja yang perlu kamu lakukan sebagai orang yang sudah percaya. Puji Tuhan, aku mau belajar melakukan pelayanan diakonia di gerejaku. Mari kita lakukan dengan sukacita dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena sejak kecil kami dilatih untuk melayani Tuhan melalui pelayanan kepada sesama kami di gereja kami sendiri. Tuhan beri hikmat, beri bijaksana, sehingga ketika kami melakukan pelayanan, mendoakan yang sakit, mengunjungi yang sakit, menyisihkan uang untuk menolong orang yang membutuhkan, kami melakukannya penuh dengan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Ampuni kami kalau kami masih tidak peduli. Berkatilah kami supaya kami belajar peduli sejak kecil di dalam anugerah. Dalam nama Tuhan. Habatus